أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. Pimpinan tim media yang saya hormati, teman-teman semuanya, keluarga Muhammadiyah, alhamdulillah kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah untuk mengaji di masjid ini. Mudah-mudahan karena kita semuanya Allah sebagai amal soleh yang dapat mengatakan kita untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan wajah yang baru menghadirkan doa. Hadir sekali berbahagia. Malam ini kayaknya saya ingin menyampaikan bagi muamalah ya Pak. Malam ini kemarin saya ketemu sama pimpinan ranting, lanjutkan dulu dari kurban kita gitu ya. Ada yang ingat nggak sampai di mana kurban kita? Sampai yang apa? Sampai di mana Mas? Motong apa ya? Potongan. Caranya udah sudah belum? Sudah. Karena ya, negara ya. Yang di sini. Kalau ini belum. Kalau belum. Iya, karena ada sih Pak Gune di sini ada pengenan sama dulunya jadi saya tanya gitu. Iya, oke. Insya Allah malam ini selesai ya materi kita. Kalau kayak gitu sudah membaca itu ya, yang fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang PMK. Baca belum? Belum. Ya, Boleh dimakan. Yang boleh dimakan. Oh itu mana? Itu. Saya jelaskan aja Miss. Iya, gampang. Oh, bukan dia bingung, para bingung. Jadi Mei kemarin turun SK dari Majelis Ulama Indonesia karena kan begini, syarat daripada binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban itu adalah hewan itu tidak mengalami cacat. Gitu. Bagaimana dengan binatang yang terkena PMK gitu? Ini muncul fatwa gitu. Iya. Panjang banget, ada 9 halaman. 9 halaman itu yang pokoknya konsideran, 12 halaman itu dengan keputusannya. Saya tidak akan menyampaikan semuanya, tapi saya akan menyampaikan inti daripada keputusan Majelis Ulama tersebut. Jadi binatang yang terkena PMK itu dibagi 2. Yang pertama adalah binatang yang kebetulan terkena PMK itu satu, yang tingkat pertama, satu mengeluarkan liur yang cukup banyak, nggak seperti biasanya. Satu, yang kedua tidak dapat berdiri, tidak mau makan, kemudian berat tubuh tambah berkurang, ini ya. Kemudian yang kasus yang paling berat adalah kukunya lepas. Iya. Kebetulan kalau ini memang sapi yang saya beli juga sampai lepas Pak. Ya. Saya beli sapi 7. Kemudian yang disembelih 3 karena kena PMK semua. Yang pertama yang paling parah, yang pertama yang sampai kukunya lepas, memang ucul derek.
kukunya itu. Kukunya itu. Jadi di kuku itu bibir-bibirnya itu mengandung nanah. Setelah mengandung nanah nanti ininya mengelupas. Cantengan ya, Mister. Ya, semacam cantengan. Cuman herannya ya Pak, binatang yang terkena itu ada masa inkubasinya Pak. Ya, jadi 14 hari. Misalkan begini, tanggal 1 Juni binatang itu waras Pak, sembuh dari PMK. Ditunggu 14 hari. Kalau sampai 14 hari ini binatang itu tetap sehat, maka binatang itu sudah lepas daripada penyakit itu. Sapi saya itu baru 12 hari kena lagi Pak. Kalau sudah kena yang kedua tidak dapat tertolong, ayo potong lagi. Itu. Untuk yang kelompok pertama ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang apa sih? Yang tadi yang keluar lendirnya terlalu banyak, kemudian sampai kukunya lepas, terus tidak mau makan, kemudian tidak bisa berdiri, kemudian berat tubuhnya semakin berkurang. Sapi ataupun kambing yang semacam ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Kambing juga kena. Tapi aman tadi ya? Aman ya, Bu? Iya. Nah, oke. Saya mencoba mencari literatur itu, Mas. Untuk yang kelompok pertama ini, kalau disembelih, jangan dimakan kepalanya. Yang kedua, jangan dimakan kakinya. Yang ketiga, jangan dimakan jeruannya. Ada daging saja. Daging aja. Ini, Bapak dan sekalian yang saya berbahagia. Kalau sekarang ini banyak daging ya Pak, daging sapi, lebih bagus ditahan-tahan dulu, jangan membeli dulu ya Pak. Ini agak murah nih Pak. Saat ini agak murah. Karena banyak sapi yang disembelih karena kena PMK itu. Belum ada riwayat yang mengatakan bahwa ini kan virus yang mengatakan bahwa PMK itu menular kepada manusia. Belum ada. Dagingnya masih dapat. Iya, ambil kita makan itu kemudian menular sama manusia belum ada. Cuman tidak menutup kemungkinan jika seandainya memang terlalu banyak banget nanti juga siapa tahu muncul menular ke manusia. Tapi untuk sementara ini, yang penting tadi jangan makan untuk kepala jangan, kaki jangan, kemudian jeruan jangan. Iya, ini. Sekali lagi, apabila kelompok yang tadi itu adalah yang pertama semacam itu binatang kita, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai kurban, maka dianggap sebagai binatang yang cacat. Tidak boleh. Nanti ada tipsnya ya Pak. Yang kedua, binatang itu sudah bisa berdiri Pak, atau masih bisa berdiri, masih bisa makan, kemudian lendir yang keluar itu tidak banyak, terus tidak menjadikan badan tubuh itu berat badannya itu menurun. Yang semacam ini dari itu kelompok yang dulu bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Sing mati kayak gini Pak. Saat sapi yang kita beli turun dari kendaraan, kan mesti melompat Pak. Pas jatuh, ternyata dia itu masih kena PMK. Itu. Kebetulan kami itu membeli sapinya orangnya baik banget gitu ya, dan memang itu dalam pengawasan dinas peternakan di kabupaten tertentu. Apabila terjadi semacam itu, coba dilihat saja sela-sela kukunya. Sela-sela kukunya Pak. Apabila sela kukunya itu masih ada nanah, maka dia itu masih kena PMK. Itu Pak. Jadi karena kalau kan disemprot sih Pak. Cara mulai disemprot. Apabila ternyata itu kayak gitu dicoba, singaran nang sikile kini digenggam Pak. Kalau di sini masih ada nanahnya, maka dia itu masih kena PMK Pak. Itu.
Ini informasi ini saya rangkum dari dinas kesehatan ya, dan dinas peternakan yang menangani di yang sapi yang saya beli. Gitu. Penularannya adalah dari kita Pak manusia. Misalkan makanya di tempat yang peternakan yang paham tidak diperbolehkan semua orang itu masuk ke dalam peternakan itu. Misalkan, mohon maaf, panjenengan dari peternakan lain, Terus cari masuk cari lagi ke peternakan yang lainnya. Jarang kita diperbolehkan masuk. Terus dia itu nggak paham. Gitu. Karena apa? Virus itu bisa nempel di sendal kita Pak. Itu yang kita injak Pak. Misalnya liurnya itu ya. Kita misalkan kita itu kena, kemudian kita masuk ke peternakan lain, bisa kayak gitu. Berarti kalau satu peternakan kena, kemungkinan yang lainnya juga kena, Ustaz. Kemungkinan bisa kena. Akan tetapi yang penting kalau kayak gitu, termasuk kotoran yang kena yang dari sapi atau kambing yang kena itu harus langsung bersih Pak. Kecuali di karantina misah agak jauh, Betul. tapi Biasanya kalau nggak karantina. mesti kena ya, Ustaz. Biasanya di karantina. Iya. Karena itu virus. Nah itu. Nah oleh karena itu kita lihat aja nanti pada saat kita itu kurban. Coba kalau jika seandainya misalkan itu di sela-sela itu masih ada, lebih bagus jangan dimakan ya Pak. Jangan dimakan untuk kakinya. Dan kalau ini masih mengeluarkan yang berlebihan, tapi katakanlah sudah bisa berdiri, lebih bagus kepalanya itu jangan diambil, jangan dimakan. Makanya mungkin yang biasanya kalau di gangguan begal PDM itu ngambil kepalanya Mas untuk lazismu yang nanti kemudian akan dijual, kemudian kan untuk yang apa ya Mas rendang ya itu kalau dia dilihat aja dulu apakah itu sehat apa tidak itu. Nah itu ya, jadi itu adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Cuman saya yang heran itu kok yang kena kok ala-an'am semua ya Pak. Kan udah saya jelaskan dulu ya. Syarat binatang yang diperbolehkan untuk kurban kan al-an'am. Yang selain al-an'am itu nggak kena Pak. Apa sengaja? Ayam nggak kena, kuda nggak kena. Itu kancil, rusa, itu ya, kijang, itu nggak kena Pak. Yang kena itu sapi. Yang paling mudah rawan kenanya lagi adalah kerbau. Kerbau rawan ya. Iya, kerbau itu rawan. Kemudian kambing. Ini kan binatang-binatang al-an'am semua ini yang diperbolehkan untuk kurban, tapi justru itu yang kena. Saya tidak usah menyampaikan dari mana virus ini berasal. Tidak usah ya. Nanti siapa tahu keliru nanti mana ya Pak ya. Tidak usah. Oke, kita lanjutkan materi kita yang lainnya. Sekarang bagaimana tata cara penyembelihan? Kalau yang syarat yang mau kurban kan sudah ya, nggak boleh motong kuku. Yang tidak boleh itu adalah yang membiayai ya, yang membiayai. Tadi itu ada polisi yang tanya sama saya, yaitu dia kan yang membiayai untuk binatang kurbannya, sing toko. Cuman nang kepolisian kue, rong dina sapisan, kumis kudu dicukur Pak. Yang orang polisi ya, dahulu jangan. Nah itu, jadi kumis jenggot ini 2 hari sekali Pak, 2 hari sekali. Itu harus Pak. Jadi kalau misalkan nanti itu tidak, nanti ditegur sama propam. Nah, sebenarnya itu hukumnya apa sih memotong itu gitu loh? Hukumnya ada 3 Pak. Yang pertama haram. Ini Lajnah Daimah Saudi Arabia pendapatnya yang pertama ini Pak. Haram hukumnya karena tidak ada qarinah yang memalingkan diperbolehkannya untuk memotong kuku sama rambut. Ini pertama. Yang kedua, makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang dekat sekali sama alam Pak. Makruh sing nemen gitu loh Pak.
Yang ketiga makruh. Ini. Jadi, lah ini makanya kalau saya sih kayaknya lebih cenderung kepada makruh yang biasa gitu ya. Nggak sampai haram itu. Nah misalkan kalau kita mau beribadah semacam itu, kemudian kita ada hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling itu kan sifatnya hikmah gitu. Hikmah. Tapi monggo ya bapak-bapak mau pendapat yang mana? Sebab ada juga yang berpendapat dengan makro tanzih, makro yang dekat sekali. Jadi 45 sama 55 Pak. Itu makro tanzih. Artinya dilarang itu memotong kuku dengan rambut. Dan kalau giginya bapak, Masih kan dipotong. dia mau dicabut. ya nggak apa-apa, ada masalah. Dan itu yang dimaksud rambut itu semua rambut atau hanya rambut kepala, Ustaz? Iya betul. Bagus banget. Jadi semua rambut baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan maupun bulu-bulunya Pak. Misalkan betul Iya. ini ada bulu-bulu nih, Iya. ya boleh. Ya boleh. Gitu. Ini dapat dibaca di Sanah Bulul Maram juga ada. Yang ini boleh. Gitu ya. Jadi semuanya Mas, artinya tidak cuma rambut yang kelihatan aja. Rambut yang tidak kelihatan termasuk bulu-bulu kita itu, misalkan ini atau di ketiak kita atau di mana saja yang ada keluar itunya, rambutnya itu tidak diperbolehkan untuk dicukur, dipotong, enggak boleh. Mau Iya. potong kuku sama kadang-kadang kita nggak kerasa kukunya di kaki misalkan. Ini Sama saja Pak, sama aja. sama aja. Hati-hati. Iya sama saja. Tapi saya kemarin itu sempat terpotong kukunya Pak. Terpotong dengan motong. Iya, terpotong sih ya. Jadi gini, pas ini malah masih rengge-rengge dia Pak. Ya jadi saya itu anak motor, tuh tinggal separuh Pak, ini teman. Separuh lebih gitu loh. Ya udah mau bagaimana lagi Pak? Tuh. Ya, dan memang tidak sengaja untuk kita potong. Tidak buat. Jadi sekali lagi, bahwa potong kuku di sini adalah bagi sohibul kurban. Sohibul kurban itu dalam hal ini adalah yang membiayai loh Pak. Iya. Makanya kalau yang dulu pernah pelajari yang saya sampaikan itu adalah niatkan saja untuk panjenengan yang mengeluarkan uang dan keluarganya. Yang paling banyak pertanyaan yang sekarang muncul adalah itu Pak, yang bagaimana kurban untuk orang yang meninggal dunia, itu paling banyak sekali Pak. Ini mungkin 10 lebih itu pertanyaan masuk ke saya itu tentang masalah ini. Masalah boleh nggak? Iya Pak. Jadi yang udah meninggal dunia itu tadi barusan habis maghrib ada orang mau kurban, dan saya mau kurban tapi untuk bapak saya yang telah meninggal dunia. Nggak usah wis, saya bilang gitu, untuk situ aja tapi bapaknya diikutkan gitu aja. Iya. Kayak gitu. Kalau nanya itu bapaknya dapat. Iya, kalau kan keluarganya Pak, nggak ada masalah. Gitu. Oke. Sementara jangan tanya dulu, lanjutkan dulu biar cepet ya. Ya, Indonesia oleh akeh gitu. Karena matanya banyak. Oke, kemudian cara untuk penyembelihan ya Pak. Untuk penyembelihan memang Rasulullah mengatakan fa'ahsinu dibahah. Perbaikilah di dalam penyembelihan. Yang namanya baik dalam penyembelihan yang pertama adalah tajamkan pisaunya. Kemudian yang kedua, pisahkan antara binatang yang telah dipotong dengan yang sudah, yang belum dipotong dengan yang dipotong. Kalau tempatnya panjenengan sempit, kemarin saya diberi keterangan bahwa karena tempatnya sempit maka dia menggunakan hijab apa ini? Iya, kain gitu. Untuk nutup. Jangan dicampur. Itu. Kemudian, nah ini yang susah itu, mohon maaf ya, jangan belajar menyembelih Pak. Ya, pokoknya yang kurban, yang profesional aja gitu Pak. Belajar misit, indah singgan kok bisa. Jangan Pak, jangan. Kasihan yang kurban. Karena itu nggak ada tasdidnya ya di dalam dabahannya itu. Kalau yang Firaun kan yudabbihu Pak. Yudabbihu kan ngomong-ngomong Pak.
Tapi kalau di paha itu cuma kes gitu loh. Sekali ini Pak. Iya. Mulane mungkin saya tahu sana sing jere Pak, sing pinter, ya bagus ya. Nyekel gini Pak. Dari bawah ke atas. Iya. Jadi Mas iya, tenaga juga lebih. Tenaga juga lebih. Tarik sih. Ketarik 3 insya Allah itu lalu kulitnya halus loh lo. Hah? Kulitnya keras. Betul Pak. Kalau nggak lanjut Itu ya, makanya dan di nanti saya sampaikan cara untuk membaringkannya. Jadi mulai kayak manteng Pak. Ya nanti yang ini ya. Mulai kalau bisa sih tajam, boleh yang agak panjang boleh silakan. Siapa tahu nanti tidak sekali keras gitu ya. Dengan panjang kan mungkin bisa tarik banyak itu. Satu kali tarik kan mungkin putus semuanya. 3 itu ya. Jadi saluran nafas, saluran makanan, saluran darah. Ini kalau udah terputus semuanya sudah. Walaupun dia itu belum mati Pak, biarin aja Pak. Itu. Kalau Fir'aun kan enggak memang sengaja untuk menyakiti anak-anak Bani Israel sih Pak. Yudabbihu abna'akum. Kan ngomong-ngomong Pak. Kayak gaji gitu loh Pak. Makanya ya kalau mau latihannya dengan menggunakan binatang lah ya Pak. Kayak gitu. Ini ya itu untuk menyembelihnya. Sekarang bagaimana cara baringkannya? Baringkannya gini Pak. Oke, saya langsung teori aja langsung ya. Langsung teorinya aja biar gampang. Ndas kidul. Ya, kepalanya binatang itu kidul. Sikil kulon. Ya. Sikil kulon. Menghadap kiblat ya. Betul. Lambung kiri bawah. Terus gampang ya guys Pak. Kayak itu baik daripada tak jelas senang kok. Ya. Kalau angel ya. Jadi kepala kidul, sikil kulon, lambung kiri bawah. Betul. Apabila itu kambing dan kambingnya itu ada telinganya panjang, tutupkan ke matanya Pak. Apabila panjenengan misalkan tidak menggunakan, kalau di rumah saya itu memang ada kayunya. Kalau memang itu di bawah, itu kalau Rasulullah malah mencontohkannya itu kaki si penyembelih. Jadi, ini untuk dapet gini Pak. Tadi leher. Ya. Jadi nonton pas gitu. Kayak diinjek. Betul. Jadi ini dulu kan aku ketarik sedikit ya. Betul, dan dulu. Jadi manteng ya. Ini manteng ya. Mulane ning bisa carilah tempat sing memang tidak apa ya, orang balung sing kena gitu loh Pak. Sebenarnya yang tidak ada itu adalah yang paling mepet dengan kepalanya Pak. Perpotongan ngono gini Pak. Misalnya ini kepala ya. Pepet kali Pak. Iya. Atas ya. Itu nanti disitulah yang paling yang insya Allah nggak banyak nggak nabrak tulang gitu loh Pak. Tarikan nafas gitu. Nah, tarikan nafas itu adalah untuk mempercepat matinya binatang itu. Betul. Jadi begini, pada saat binatang itu mengeluarkan nafas keras Pak. Paham ya saya? Tadi nggak mati ya. Iya. Tapi betul. Jadi mungkin lihat aja perutnya. Iya. Pada saat si ini Narik. ya narik itu jangan. Tapi pada lepas langsung Pak. Itu untuk mempercepat mati. Pas narik kan wis kosong. Sehingga nanti ini darah itu langsung cepat habis Pak. Singkai itu jarang ngerti loh. Ya. Kalau unta sih memang gampang ini kalau unta sih walaupun pisaunya kecil gampang kok. Unta kan cuma diculik sama unta. Ya gitu kan. Kebetulan tiga saluran nafas urat itu kalau unta itu kumpul Pak. Dan tidak pakai dihadapkan misalkan di baring enggak. Dalam posisi berdiri Pak. Jadi cuma kayak diculik Pak.
Kalau unta. Kalau unta. Iya mau di cik. Iya. Oke. Gak ada orang stepnya cepet. Itu adalah menyembelih ya Pak. Sedapat mungkin panjenengan nanti kalau yang jadi panitia ngasih tahu kepada yang sing neteli sadurunge mati aja neteli nisit. Apabila matinya binatang itu karena tetelan, sebagai ulama berapa? Bukan duit Pak, bangke. Positifkan mati dulu. Itu. Sebab ini mati. Kadang-kadang ada dagingnya masih ini. Oh nggak apa-apa, itu kalau itu lumrah Pak. Oh, gitu. Jadi kalau otot biasanya otot di dalam itu, walaupun misalkan udah dibuka kemudian masih lumrah itu Pak. Kalau itu sih memang Bukan hidup ya, Ustaz? bukan itu. Itu bakal ada otot. Terus kurban boleh dengan menggunakan binatang yang betina. Betina boleh ya. Boleh. Boleh ya. Umpamanya, tapi kalau bisa sih sing orang meteng ya Pak. Iya. Kadang Kasihan loh. Kasihan. Kalau gue sih. Si macam. jadi sing korban yang aku pernah dibodohi Pak. Mau nilmu, jadi mau nilmu meteng Pak. Banyak kan gitu sih. Nah, yang jadi masalah itu anaknya primen. Nanti piatu. Apabila anaknya itu mati karena disembelih, ingat matinya anak itu karena disembelih, maka si yang itu yang dimakan aja nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena nyawanya dia masih tergantung induknya. Tapi jika kan tergantung umurnya Pak. Ya. Apabila esi kerembik-kerembik, esi urip, potong lagi. Cuma memang kebanyakan orang gimana Pak? Iya. Tigu, Tidak itu. Kayak sih ya. esi urip. Kakinya kulitnya. Pisau. Iya, ayam kenyal-kenyal ya Pak. Cem-ceman. Apa minggu kaya? Apa maning kenyang itu baru gue. Oke ya. Kita lanjutkan. Kemudian kalau untuk sebenarnya bagusnya mana sih sapi sama kambing gitu. Abdul Madet gitu. Ya, makanya gitu. Kambing itu. Jadi yang namanya kalau zaman Rasulullah itu memang tidak pernah menggunakan sapi Pak. Iya, jelas. Kemudian pada zaman para sahabat tabi'in itu kenapa kok banyak milih kambing? Itu kami baca di salah satu literatur disebabkan karena kalau kambing 7 dibandingkan dengan sapi lebih banyak kambing itu. Tapi kalau sekarang tidak Pak. Iya. Oh, berarti dulu kambingnya dulu sih. Betul, nah itu. Besar sih. Ya. Kita udah ya. Di Jawa. Dan tidak bisa beralasan lo ning umpamane numpak ke sapi boncengan gitu loh. Ning wedhus derekan gitu loh. Enggak itu. Sekarang habis jadi. Lah kowe jadi umpamane ning wedhus pepek Pak ya. Awet sing kepala sampai buntut gitu ya. Berarti Abdulnya tetap kambing ya, Ustaz? Ya, Yang sudah. lebih banyak dagingnya Pak. Kita Oh. kasih. Dulu. Iya, yang lebih banyak dagingnya mana gitu. Iya. Tapi kenapa kok waktu Ibrahim itu kok gantinya domba bukan sapi? Ngopi itu, soalnya jitok sih. Orang itu. Kayak pertanyaan itu orang pada tergambarkan. Oke. Jadi kemudian untuk siapa aja ya Pak? Untuk siapa saja ini singkat nih biar nanti selesai. Siapa saja yang mau tanya sih? Yang pertama adalah sepertiga yang pertama adalah untuk shahibul kurban. Shahibul kurban itu disunahkan untuk makan. Satu. Yang kedua, shahibul kurban itu disunahkan sebenarnya yang lebih afdol, lebih utama untuk menyembelih adalah shahibul kurban. Cuma kan orang bisa ya Mas. Jangan mani Ustaz. Nah, karena kayak gitu maka panitia adalah wakil shahibul kurban. Sah tidaknya kurban tergantung panitia. Hati-hati Mas. Ini panitianya aku main pengajian ya. Sepertiga adalah untuk shahibul kurban. Tapi ini teorinya ya Pak ya.
kalinya. Jika seandainya sahibul kurban itu tidak mengendaki sepertiga, kurang dari sepertiga boleh, Boleh. tapi jangan lebih. Iya. Maksimal sepertiga. Betul. Mulane, Teknis sepertiga untuk sapi gimana ya? nah sing sapi mah danange kudu timbang. Nah iya kalau itu Ya. Apa maling umpamanya ki fungsi PMK terus sekali kepala sama jeruan terus kaki itu tidak akan dimakan, itu berarti perlu Yang ditimbang dagingnya saja berarti. betul. Jadi untuk aku takon di sini ini ada panitia betul di sini. Ada sih. Ada aja. Itu memberikan timbangan bagi yang kurban kambing dengan yang kurban sapi sama tidak? Beda ya? Sama sih. Sama. Oh, sama. Kalau saya beda. Beda ya? Berarti ditimbang ya Pak? Iya. Oke. Jadi kalau kambing itu variasi Pak. Tapi bagaimanapun juga yang namanya kambing itu untuk dagingnya dengan sapi itu di sapi dibagi 7 dengan kambing 1 tetap lebih banyak sapinya. Kalau saya menyesuaikan kambing daging sedikit sudah. Jadi Ya, sapinya lebih kambing besar itu. mungkin sih di kambing. Oh, jadi gini, nanti malah justru yang terjadi itu bagi yang kurbannya kambing dia akan mendapatkan lebih dari sepertiga, Mas. Enggak, maksudnya kita sepertiganya kambing dulu. Yang sapinya menyesuaikan. Jadi sapinya dapatnya lebih sedikit dari sepertiga. Oh, malah justru sapinya yang dapat sepertiga. Iya, yang dapat sedikit, ya. lebih sedikit. Kalau mungkin kalau yang semacam itu mungkin nggak ada masalah ya Pak ya. Tapi yang mengkhawatirkan itu jika seandainya ukurannya sama sepertiga antara kambing sama sapi ya Pak ya. Iya. Otomatis lebih banyak yang orang yang korbannya kambing itu akan lebih banyak mengambilnya lebih dari sepertiga gitu ya. Oke, sepertiga yang lainnya adalah dihadiahkan. Makanya kalau bapak-bapak punya tetangga gitu ya, kayak boleh kok Pak, nggak apa-apa dikasih Iya. daging kurban. Orang non muslim juga boleh ya. Boleh, tapi syaratnya non muslim yang diminta, yang harbi nggak boleh. Yang nggak melarang kita lah. Hindi itu adalah yang tidak, Dia sahabat lah. ya, yang berteman gitu Pak. Oh, gitu. Kemudian, ya artinya mereka itu Tidak tidak memerangi bermusuh kita. gitu ya Pak ya. Radikal. Gitu. Tetangga nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau harbi musuh, senakan temen lah, paling bahasa dia Pak ya. Contohnya Ahok aja ini. Jadi Gampang itu kan. sing dadi masalah kalau bapak-bapak itu bekerja di salah satu tempat sing kebetulan sing ngarane mungkin bosnya itu bukan Islam, mereka itu biasanya masih binatang nggak? Iya. Betul ya. Iya kan? Iya. Itu diterima nggak ya? Nah itu. Terima kasih. Terima saja. Terima aja Pak. Yang penting yang menyembelih kita. Iya. Iya. Itu aja. Tentang nilainya apa? Wis sama sudah usah Allah, iya biar Pak, aja. ada urusan itu. Kuncinya yang menyembelih itu adalah kita aja. Nanti itu jadi hal. Iya, di suatu perusahaan kadang-kadang ada. Betul. Iya. Kecuali yang menyembelih sana itu ya. Terus, tapi aku nyembelih dewek. Oh jangan. Nanti tercampur itu. Tercampur dengan yang haram itu nggak boleh. Sepertiga berikutnya adalah untuk disedekahkan. Berarti kepada orang-orang miskin Pak. Jadi dibagi seperti itu. Sedekah hadiah Nah. yang korban. Nah. Tapi jika seandainya kita itu mau kita ngambil sedikit gitu ya, kurang dari sepertiga, kemudian selebihnya itu mau dibagikan berapapun kayak gitu, tidak ada masalah. Misalkan Berarti yang dapat sepertiga berarti yang korban kemudian hadiah itu ikutnya yang korban juga. Hadiah di sini masih kan? oh ini, yang hadiah itu sebenarnya ini sebenarnya di situ hanya untuk penjelasan bahwa daging kurban itu bisa diberikan kepada orang yang bukan orang miskin saja gitu loh. Oh. Intinya kayak gitu. Iya. Intinya kayak gitu. Sama kok untuk antara hadiah sama sedekah kan sama sebenarnya sih. Iya. Artinya kita itu tidak terbatas kepada orang miskin aja gitu. Iya. Boleh dengan orang yang Kan, boleh dengan orang yang itu. beda dengan Zakat. ya. Beda. Oke. Itu adalah untuk anaknya ya. Untuk siapa gitu. Kemudian tidak diperbolehkan untuk menjual daging kurban. Nggak boleh sama sekali Pak. Nah ini yang jadi perhatian di Maksudnya sini. tidak boleh menjual daging korban itu kalau Panitia. misalnya
Iya panitia berarti itu ya. Iya. Kalau yang dapat udah punya banyak jual nggak masalah ya. Tidak ada masalah. Jadi misalkan makanya ini yang wanti-wantinya kepada panitia. Iya. Panitia itu tidak diperbolehkan sama sekali menjual apapun daripada binatang kurban itu. Iya iya. Nggak boleh. Kulit nggak boleh. Nggak masuk kulit. Nggak boleh. Sedekahkan lah boleh. Makanya begini aja sih. Makanya saya juga kadang-kadang heran sih ya. Panitia kok ini sih nih pan main kulit maneman kenapa gitu loh? Kalau Itu- model gini gimana sih? Gimana? Kalau di kami ya, Sir, Mhm. itu panitianya hanya 4 orang. Dan yang lain itu pembantu panitia, saya ambil yang kurang mampu. Saya ambil kurang mampu. Iya. Nah itu kulit dan kepala itu saya bagi ke mereka. Iya. Yang pembantu panitia bukan Iya. panitia. Iya. Jadi pembantu panitia saya anggap orang-orang yang nggak mampu Iya. tapi membantu. Itu nah terserah mereka. Pokoknya ini Iya. bagian dari panjenengan, terserah dia. Iya. Itu boleh saja. Oke. Sekarang bagaimana? Apakah boleh menspesialiskan panitia untuk diberikan daging kurban? Itu dulu Pak. Iya. Iya. Ya kan? Apabila niatnya upah untuk panitia, nggak boleh Pak. Dispesialiskan, Nggak boleh. tapi umum boleh. Tapi misalkan Upah tetap dapat, terus kemudian ngasih itu mungkin nggak masalah saja. Upah kalau dapat panitia mesti itu. jadi yang penting lihat Kalau upah itu kalau upahnya, kalau mendapatkan upah itu misalnya contoh gini, kambing kalau di saya itu tertariki 150. Ya. Nasional ya. Iya. Ya. Nanti untuk operasional ya. Iya. Yang tidak diperbolehkan begini. Ngono ngerangi ya, mau tak dupai singarane kulit. Nggak boleh. Jangan. Iya. Itu. Termasuk tukang jegal kayak udah diambilkan aja dari ini aja dari apa? Operasional nggak apa-apa. Operasional kayak gitu. Nah, kalau di saya begini Kak. Panjenengan sebenarnya tadi tidak mengungkapkan upah sih, diberi gitu loh. Iya. Nggak apa-apa Pak. Jadi kan tadi kan saya minta omongan itu dengan gitu Pak. Biar saya berikan. Betul, diberi aja. Situ tak beri ini apa ya. Tapi memang uangnya ya memang untuk dia. Iya. Kalau saya itu sama Pak begini. Sebelum dipotong, saya udah daftari orang-orang yang mendapatkan kulit. Iya. Iya. Gitu. Iya. Nah, sudah, kamu dapat kulit ini, udah. Nah, kan nggak mungkin Pak, yang namanya mereka akan potong siji, kan nggak mungkin Pak, dan nggak mungkin akan dibawa pulang Pak, nggak mungkin akan dimasak Pak. Iya, nggak. Gitu. Nah, kemudian nanti ada orang yang akan membeli, kan ada Pak? Ada. Iya. Yang penting kuncinya diserahkan dulu kepada yang itu. iya betul. Nanti misalkan katakanlah mesti yang namanya orang membeli kulit mesti hubungannya dengan panitia Pak. Iya. Iya kan? Berarti panitia itu adalah wakil dari yang dibeli kulit itu untuk menjual itu nggak ada masalah Pak. Tapi uang tetap kembali kepada si. Isi tadi ya. Menerima. Iya. Kalau di lazismu itu nggak kayak gitu. Kulit dan ataupun mungkin kepala dijual, ditukar daging. Itu. Iya. Nggak apa-apa. Karena Pak, karena lazismu itu ada orang kedua Pak. Kami kan ngasih kepada lazismu. Ya nggak boleh saya menjual ke lazismu, nggak boleh. Ngasih ya tadi. Iya, nih kamu saya kasih kepala, saya kasih ini. Sana jual ya, pakar. Bebas kope. Jadi dari orang itu lazimnya kan infak kan gitu. Iya. Tapi bukan itu, Ustaz. Maksudnya lazismu sebagai panitia korban. Oh lain lagi Pak. Beda lagi. Lain lagi. Ini lain. Orang itu Lain. jangan motong. Nah, kulitnya kasihkan ke lazismu. Oh, kulitnya maksudnya bukan Iya, kulitnya. korban di lazismu misalnya. Bukan lain. Ini bicara kulit. Iya. Termasuk bapak-bapak itu, bapak saudara ya. Termasuk bagaimana cara kita itu memberikan daging kepada panti asuhan. Sekalian ya Pak ya. Iya. Panjenengan yang penting panitia jangan memberikan kepada lembaganya Pak. Personilnya. Iya, penghuninya aja kasih. Penghuni ada 20, ya udah 20 bungkus. Walaupun diserahkan ke ini. Tidak ada masalah. Pengurus. Yang penting kalau misalkan gini, Diniatkan untuk memberikan kulit kepada panti asuhan. Nah, Panti asuhan itu kemudian jadi niatnya dari panitia ini memberikan kepada panti asuhan,
Karena panti asuhan dalam rangka mengecap panti. Jangan untuk lembaga, Pak. Nggak boleh, nggak boleh. boleh. Ke PDM misalkan, PD itu lembaga, Mas. jadi nggak boleh sih. Nggak boleh. Kenapa? Kalau penghuninya PDM, silakan, Pak. Oh. Kulit juga sih. Semua. Penghuninya PDM. Nah ini bentar saja. Ya. Kebetulan kalau Tegal kan PDM mengeluarkan ya Pak Ya. instruksi ya himbauan Ya. ke semua ranting. Bahkan sudah ada, sudah share di grup kan, membaca ya bahwa PDM menerima kulit korban dan nanti dikuburkan di panti asuhan putra. Itu sudah. Selanjutnya untuk apa? Ya dari kulit itu dijual untuk operasional. Jangan, Mas. Ya makanya ini saya sampaikan itu yang saya tahu untuk ya masukan dari PDM Betul, sendiri, itu adalah gaji organisasi. karyawan dan sebagainya. Jangan, Mas. Jangan. Oh, nggak boleh Itu juga. namanya lembaga itu. Oh, nah ini perlu dijelaskan nih. Ya, monggo. Ya. Tapi jika seandainya ternyata ini tidak sependapat dengan pendapat ini, tidak ada masalah ya. Yang kita khawatirkan korban jenazah. Gitu. Jika seandainya ada argumentasi yang misalkan alasannya ini yang bagaimana kayak gitu, tapi jumhur ulama mengatakan dari kontemporer ya Pak ya, untuk lembaga tidak diperbolehkan karena itu adalah yang namanya daging kurban itu adalah untuk dimakan Pak, bukan untuk organisasi. Itu bukan daging kulitnya. Sama. Daging itu bagian apa? Daging. Dari kepala, kulit, kaki daging. Itu semuanya Pak. Pan kulit, pan kepala, pan daging. Bagian dari itu. Sama. Bagian Pak. dari Itu kan hanya istilah saja sih. Berarti itu untuk solusinya misalnya gitu PDM gimana sih? Apa untuk Personilnya Mas. apa untuk misalnya panti asuhan gitu gimana? Panti asuhan, penghuni panti asuhan. Ya misalnya untuk beli beras untuk panti asuhan. Sama juga mikil. bahasanya beda bahasanya. Mobil listrik. Kan ada 20 anak panti asuhan, kasih 12 hinan, terserah mau jual cerai gitu. Itulah intinya sendiri. Itu. Yang penting intinya ya. Kita insya Allah membedakan lah antara lembaga dengan penghuni lah Pak. Kerjaan lawe, lawe, iji, terserah mau beli mah yang gue. Oke, kita lanjutkan dulu ya Pak. Lanjutkan dulu. Kemudian bagaimana jika seandainya kita itu membagikan korban dipotong pada tanggal hari nahar atau hari tasrik, akan tetapi di pembagiannya itu Setelah di luar itu. Iya. Kayak rendahmu kan 3 bulan kemudian kan? Ya, betul. Hukumnya boleh Pak. Hukumnya boleh. Yang penting motongnya pada hari nahar atau hari tasrik. Kalau motong setelah itu bukan korban, ini artinya biasa lah ya. Bagian dari ya si korban itu tetap menikmati 3 bulan kemudian. Iya. Kalau itu bebas Pak, ya bagi saya berkorban. Iya kan, yang rendang juga menikmati. Iya, bebas. Iya nggak apa-apa. Penting motongnya pada saat Sing penting motongnya hari itu. Hari tasrik maksimal. Iya, tasrik, iya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana jika seandainya pemotongan atau kurban dengan menggunakan kurban online, Pak. Ini terakhir, online itu adalah panjenengan hanya mengirimkan uang aja, ya, uang saja tanpa mengetahui binatangnya, kapan nyembelihnya. Cuma memang kurban online itu manfaatnya lebih banyak bagi penerima, tapi bagi orang yang kurban itu tidak mendapatkan sunahnya. Ya, Tidak mendapat sunnahnya ya, bagi yang nggak dapat kan gini sih. Oh iya, saya tadi belum menyampaikan ya. Jadi pada untuk doa ya Pak, Allahumma taqabbal min, siapa ini bagi pemotong? Taqabbal. Jadi ini kalau bisa ngomong ya apa sih? Ya Allah terimalah korbannya ini kan gitu juga boleh. Cuma bahasa DP ini maksud keren hati ya Pak. Kalau taqabbal min siapa gitu. Ya. Kemudian pada saat motongnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu. Nah, untuk yang online tadi Pak, ini tidak mendapatkan sunahnya apa? Menyaksikan hewan kurbannya. Karena lugu-lugu nih, kayak gimana sih Pak?
Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu dia, sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya itu kan yang namanya zakat itu kan untuk warganya kita, Pak. Sama dengan kurban, Pak. Di mana kita misalkan kita berada, misalnya kita di Tanjung Gunting itu ya. Maka yang disunahkan itu ya kita lingkungan kita itu berada gitu loh. Sedangkan yang online, kenapa saya tadi katakan lebih online itu lebih banyak manfaatnya? Biasanya misalkan mungkin oleh Muhammadiyah atau organisasi yang lainnya dikirimkan ke tempat yang tidak ada kurban sama sekali, Pak. Di sana lebih banyak manfaatnya. Nah, contohnya di saya, Pak. Di saya itu tahun ini ya, ini yang mungkin nanti kurban tahun ini. Masjid saya aja itu sapi 8. Masjid sebelah sapi 10. Yang Ma'arif 5. Kemudian ada masjid satu lagi 5. Kambing di saya ini tadi baru terakhir itu adalah 49. Dari 70, Pak. Itu. Jadi desa saya itu banjir, Pak, daging itu, Pak. Itu. Nah, bagaimana kalau salah satu sapi dikirimkan ke tempat yang tidak ada orang kurban, Pak? Kayak gitu. Nah, oleh karena itu, tapi hukum korban online itu adalah hukumnya sah. Kalau yang menyaksikan itu wakil dari yang itu boleh nggak tuh? Boleh? Boleh ya. Nggak boleh. Misalkan keluarga ya, Pak. Keluarga, misalkan kita kan ada orang yang mau korban, dan saya diwakili untuk menyaksikan itu. Boleh nggak? Jadi kalau misalkan mewakilkan kepada orang lain yang bukan keluarga, diperbolehkan. Akan tetapi kurang afdol, Mas. Ya, karena memang di situ itu adalah takobal minnya itu kan orang yang berkurban. Gitu. Ada lain yang mau disampaikan? Ada. Ya, mau. Ini yang syarat yang korban itu harus balik apa anak-anak boleh? Untuk keluarga itu bebas, Pak. Keluarga itu bebas. Syarat keluarga adalah satu rumah. Iya. Yang kedua, dalam tanggungan. Kemudian hubungannya adalah ke atas sama ke bawah. Ke atas itu adalah bisa bapak, ibu, mertua, kakek, nenek, mertua, turun anak. Tapi menyamping, nggak bisa. ya, itu bukan tanggungan. Itu adalah keluarga. Kalau waktu baru lahir itu belum pernikahan, itu jadi kebetulan sedang korban itu dinamakan yang korban apa? Oke. Kalau misalkan dia itu, ya ini Pak, pendapatnya saya ngambil dari pendapat Imam Syafi'i aja ya, Syafi'i. Jika saya ini udah lebih dari 21 hari, kurban dulu aja. Anak itu umurnya lebih dari 21 hari, kurban aja. Tapi jika saya nanti sekalian aja nanti, apakah boleh misalkan anak itu kita udah dewasa belum diakui sama orang tua kita, kemudian kita mengakui diri sendiri untuk atas nama orang tua. Kalau dalam taribatul awal Islam dari madzhab Syafi'i itu diperbolehkan, Pak. Karena yang dapat itu cuma imam itu tak, Pak. Itu sama dengan kurban untuk ya dari pendapat madzhab Syafi'i itu wong sing korban wong sing mati lu ngeroli, Pak. Tapi sing paling akeh nganggo malah justru mereka. Para paham itu. Orang tidak Ya wis. Dan kalau misalnya saya korban kambing, saya minta kepalanya itu sah nggak, Ustaz? Sah, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Kira apa kayak gini ya, korban yang bedut ya, tapi daging sapi gitu loh. Ada yang gitu. Ada. Payah. Gue ini bisa. Sapi sing sapi. Korbannya hewan sing sampean doyan gitu loh. Lho malah daging bedus sing ngene korbannya bedus. Yang sapi. Sing ngene ya lho kayak daging sapi. Apakah boleh? Boleh sih. Boleh, Pak. Tapi sebenarnya itu kalau dia ditukar dengan orang yang korbannya yang beda dengan kita gitu loh. Kamu tadi berkata, ya tapi jadinya ini udah kudus. Itu walaupun pendapat yang mengatakan karena sudah taruh di satu kepanitiaan maka sifatnya umum. Boleh. Boleh.
Tapi yang kalau misalnya itu tadi saya katakan ya, etis lah ya. sesuai dengan yang Iya. bapak-bapak itu doyan itu. Kadang kelebihan sudah sapi 2 14 mau 16 pengennya sapi sumna udus kan duwene sapi Campur ya. Oke ya Pak, itu aja wis Pak. Mudah-mudahan kalau memang ada pertanyaan lewat WA ya. Iya. Ya kita tulis karena ini saya mau diri itu. Ya itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kemarin ikut di kuliah duha itu sebenarnya matanya bagus banget ya, tentang puasa Arafah ya, itu bagus banget. Tapi karena ini materinya ini harus konversi Pak, gitu ya. Jadi itu ya ininya gini. Kalau bisa panjenengan Jumat besok puasa Arafah. Puasa Arafah itu jadi tidak hanya puasa tok, tapi kalau bisa betul-betul panjenengan itu menghilangkan segala dosa yang menempel pada panjenengan. Intinya panjang Bapak keterangannya Pak. Bisa mohon ya Pak. Ini pangapunten ya, barangkali ada yang bisa sini banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.